Baik sahabat semua, pada kesempatan kali ini sambil membersihkan pi ikan kita ya, sedikit kami bercerita bahwa untuk memelihara pi ini gampang-gampang susah ya sahabat semua. Jadi pi ikan yang berkualitas itu, yang bagus sahabat semua, ketika umur 28 hari, 27 hari itu sudah bisa berdiri ya, dan tidak terjadi kelumpuhan. Dan untuk sayap-sayapnya ini sahabat semua, ini sudah bisa tegak lurus dari depan ke belakang. Jadi ikan yang bagus itu tidak ngaplek si sayapnya ya, tidak ngaplek jangjang, kalau bahasa Sunda tidak ngaplek jangjang gitu ya. Nah sahabat semua, jadi kalau misalkan si sayapnya ini terkulai, itu ada indikator bahwa ikan itu tidak bagus ya, kurang bagus. Nah kalau kami sahabat semua di pagi hari biasanya kita cek ya, kita sambil membersihkan si kaki-kakinya. Nah, ini lagi dibersihkan sahabat semua dari kotoran-kotorannya. Kita cek nih pertumbuhannya, di tembolokannya ini bagus mengisi atau tidak gitu ya. Terus dari sayapnya juga ya. Nah ada beberapa alasan sahabat semua kalau merpati turun daripada sayap itu dari kekurangan pakan ya, dan kita akan menjelaskan secara detail sahabat semua. Ada beberapa faktor yang menyebabkan daripada sayap ini terkulai ya sahabat semua. Penyebab yang pertama yang membuat daripada ikan kita sayapnya turun, tentunya sahabat semua, ini faktor dari indukan yang sudah tua ya. Biasanya terjadi karena kekurangan asupan dari kalsium. Di saat telurnya mengeluarkan telurnya, si indukannya ini sahabat semua biasanya gampang pecah ya. Dan tentunya kalau gampang pecah, di dalamnya pun nanti embrionya itu sudah lemah. Maka oleh sebab itu, jika kalian keturunannya udah tua, maka kalian memberikan pakan selain daripada jagung adalah untuk ayam per telur ya. Jadi untuk ayam petelur itu cocok sekali karena kandungan daripada kalsium itu lebih banyak, sehingga nanti pi ikannya tidak kekurangan gizi ya. Nah ini kekurangan gizi ini sahabat semua adalah faktor yang kedua. Jadi mempengaruhi juga kepada sayap daripada merpati kita itu turun ya. Jadi lambat untuk menyesuaikan daripada pertumbuhannya gitu ya. Nanti kelihatan bulunya kusam dan kurus. Kekurangan nutrisi ini sahabat semua adalah faktor non infeksius. Jadi sangat berhubungan sekali erat hubungannya sahabat semua dengan kekurangan defisiensi nutrisi ya, gitu ya, yaitu kalsium, fosfor. Dan ini merupakan sebuah mineral yang berfungsi sebagai penyusun kerangka tubuh daripada tulang ya, termasuk kepada tulang daripada sayap. Pada masa-masa starter ini sahabat semua itu mutlak ya, di masa starter daripada pi ikan kita itu harus mempunyai kandungan makanannya itu kalsium dan fosfor. Faktor yang ketiga yang sering terjadi sahabat semua ketika pi ikan ini oleh kita diloloh ya, diloloh oleh kita tanpa diloloh oleh indukan gitu. Kenapa demikian sahabat semua? Di masa 0 sampai 7 hari biasanya si pi ikan itu diberikan susu tembolok oleh kedua indukannya gitu ya. Kalau misalkan diloloh oleh kita tidak tahu ya, jadi kandungan daripada pakan yang dilolohkan kepada ikannya ini tentunya tidak bakalan seimbang sahabat semua disamakan dengan susu tembolok yang diberikan oleh indukannya, karena dalam susu tembolok itu sudah mengandung antibodi dan kandungan nutrisi yang lengkap sekali untuk meningkatkan frame size-nya ini benar-benar kerangka daripada tulang ikan ini lebih sempurna berkembang gitu ya. Faktor yang keempat, biasanya sayap ini turun kadang-kadang dari faktor kandang atau sahabat semua secara tidak langsung merpati ini keselip atau keseleo ya di kandang kita. Nah ini juga nanti akan terjadi pembengkakan, dan tentunya kalau misalkan kita tidak perhatikan dan kita tidak rawat, maka ini akan menjadi sebuah penyakit ya, penyakit dalam, tulangnya patah gitu ya. Dan tentunya kalau tidak cepat diatasi, maka merpati kita akan kembali kurus dan nyilet ya sahabat semua. Nah untuk cara penanganannya, kalian dari poin 1 sampai 4 ini harus benar-benar diperhatikan.
Yang kelima, sahabat semua, biasanya dari kandang juga ya. Kadang-kadang sayap terkulai, terusan juga ini susah berdiri ya. Susah berdiri biasanya itu terjadi, sahabat semua. Ketika kalian pas usia piikan itu masih kecil, maka si sarang daripada piikannya itu jangan dibuang dulu. Karena nanti dia untuk menahan kaki-kakinya ya, sahabat semua, agar jangan lebar seperti ini, gitu ya tuh. Kalau ada si sarangnya gitu, akan seperti ini nanti. Nah, ketika dia pertumbuhannya kakinya udah kuat, maka dia bisa berdiri. Nah, kalau misalkan terlentang kayak gini si kakinya, maka dia susah untuk berdiri. Nah, gitu ya. Dan biasanya kalau untuk yang susah berdiri itu bulunya kusam, sahabat semua. Terusan si dadanya ini nyilet, ya, nyilet, sahabat semua. Dipegang itu nyilet, ya. Jadi keluar si tulang dadanya itu ya kurus gitu ya, sahabat semua. Setelah ke 5 poin tadi kalian ketahui, maka sahabat semua, kalau kami untuk melihat daripada sayapnya ini sudah turun, maka kami cek dan kami jemur ya, agar daripada pertumbuhan tulangnya ini, sahabat semua, lebih cepat nanti. Kalau misalkan ada terluka, terusan ada bakteri-bakteri, itu sahabat semua bisa diatasi dengan adanya penjemuran ini gitu ya. Biasanya kalau udah dijemur itu dia akan meminta makanan yang lebih kepada indukannya gitu ya. Nah, sahabat semua, kalau misalkan untuk menjemur daripada piikannya ini, perhatikan nih. Kalau misalkan si paruh daripada piikannya ini sudah mangap-mangap atau panting, sahabat semua, itu kalian cepat-cepat untuk memasukkan lagi. Karena sangat berbahaya sahabat semua, kalau misalkan si paruhnya udah mangap-mangap, itu tandanya kepanasan, maka nanti makanannya tidak bakalan terserap dengan baik oleh si piikannya ini. Dan alhasil nanti sama seperti kemarin dibahas, kalau penggunaan lampu berlebihan itu membuat panting dan nanti beraknya berak encer gitu ya. Jadi beraknya nanti berak encer, itu biasanya sahabat semua terganggu pencernaannya, berak hijau, berak encer gitu ya. Ada juga berak kapur, itu tanda-tanda daripada kesehatan piik kita itu kurang maksimal gitu ya. Nah, ini dibersihkan sahabat semua. Kalau misalkan untuk kotoran-kotorannya ini jangan sampai nempel ya, nggak enak dilihatnya gitu ya. Nanti kalau untuk sudah dijemur, sahabat semua, dibersihkan, biasanya suka dia respon minta makanan kepada kedua indukannya gitu. Ini sudah agak siang, sahabat semua, harusnya tadi pagi-pagi ya. Demikian sahabat semua untuk mengatasi daripada sayap piikan merpati kita ngaplek. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada materi untuk penanganan daripada piik merpati kita yang terkena terhadap serangan penyakit dan problem-problem yang lainnya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Nantikan di part 2 ya, sahabat semua, untuk mengatasi merpati yang sayapnya ngaplek dari faktor infeksi, bakteri, dan yang lainnya. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.